Kita mau dimuridkan dan akan memuridkan. Amin. Itulah sebabnya hari ini ada tema yang baru dari Disciple Makes Disciples. Christ real in you. Kristus nyata bagi kehidupanmu. Amin. Saya percaya dan saya inginkan begini Bapak Ibu. Ketika kita menjadi seorang murid, biarlah ini menjadi sebuah prinsip dalam pemuridan kita, menjadi sebuah prinsip ketika kita memuridkan seseorang, menjadi prinsip waktu kita menyampaikan tentang Kristus bagi kehidupan orang. Tentunya waktu kita memuridkan seseorang, waktu ada orang yang Tuhan percayakan untuk kita muridkan, bukan hanya sekedar kita menyampaikan tentang Tuhan, tetapi bagaimana Kristus itu hidup dalam hidupnya. Amin. Waktu Kristus hidup dalam kehidupannya, tentu cara berpikirnya akan seperti cara berpikir Kristus. Setiap keputusan yang dia ambil, setiap gaya, cara hidup, cara berpikir, cara bertindak, cara berbicara, ini akan menggambarkan ada Kristus dalam hidupnya. Sehingga biasakan kita berdoa, biar Kristus nampak dalam kehidupan seluruh jemaat. Biar orang lain lihat Kristus dalam kehidupan jemaat Cornerstone. Jadi sekalipun kita tidak terlalu fasih, tidak terlalu pandai untuk berbicara, tetapi setidaknya kita bisa menghidupi Kristus dalam kehidupan kita semua. Amin. Mari boleh bantu saya dalam Galatia pasal 4. Mungkin Aldi boleh bacakan. Galatia pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Sampai ayat 20, sampai ayat 20. Galatia 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Oke, puji Tuhan. Jadi kita akan membahas tentang jemaat yang ada di Galatia. Karena minggu kemarin kita bahas jemaat yang ada di Kolose. Dan hari ini kita akan bahas tentang jemaat yang ada di Galatia. Dan memang kalau kita bicara tentang Paulus, ini seorang rasul yang menciptakan murid yang banyak, yang dianugerahkan sebuah kemampuan yang luar biasa, diberikan sebuah ketabahan, diberikan sebuah kesabaran, diberikan sebuah hikmat, diberikan sebuah kepintaran dalam diri seorang rasul yang hebat. Kalau kemarin dalam kitab Kolose dibilang begini, dialah yang kami beritakan. Tetapi hari ini yang di jemaat di Galatia ada sebuah tempat yang berbeda, tetapi punya persoalan yang sama, perihal tentang ajaran palsu. Jadi memang ajaran palsu ini akan sangat berbahaya. Sebuah pemahaman yang tidak benar ini sangat bisa merusak kekristenan kita. Sebuah pemahaman yang hampir benar ini sangat berbahaya bagi orang Kristen di zaman sekarang. Jadi waktu Paulus seringkali memberitakan tentang Kristus, menyampaikan tentang sebuah kebenaran, selalu dititik beratkan ada pengajaran palsu. Berarti saya mau bilang begini, kalau ada pengajaran palsu berarti ada pengajaran benar. Waktu pengajaran benar disampaikan oleh Paulus, ada orang-orang yang mengambil keuntungan dan coba menyampaikan sebuah kebenaran yang bukan berasal daripada Kristus. Galatia 4 ayat 1 sampai ayat 20, Paulus mengungkapkan ada sebuah keprihatinan yang mendalam atas kondisi rohani jemaat yang di Galatia yang tidak menentu. Seorang guru, seorang murid pasti punya beban kalau ada sesuatu yang tidak beres. Amin. Jika Bapak Ibu dimuridkan untuk memuridkan, kalau ada sesuatu yang tidak beres, pasti akan membuat Bapak Ibu gelisah. Ini ada yang beda, ini ada yang lain, ini ada yang disembunyikan. Roh itu tidak bisa berdusta, roh itu tidak bisa berbohong. Kalau ada yang keliru, kalau ada yang salah, itu akan membuat Anda prihatin atas kerohanian seseorang atau kerohanian orang yang Bapak Ibu muridkan. Gereja telah berada di bawah pengaruh kaum Yahudi.
yang ada di Galatia pada waktu itu. Orang yang memberitakan Injil palsu yang menggabungkan kasih karunia Allah dengan perbuatan manusia. Mereka gabungkan. Jadi dibilang mungkin begini, bukan hanya karena kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan, tapi karena perbuatan baik manusia pun itu bisa menyelamatkan. Akibatnya jemaat Galatia kembali tergelincir dalam sebuah legalisme agama. Sekali lagi saya mau tekankan bahwa bukan persoalan organisasi dalam hal ini, bukan persoalan tentang agama dalam hal ini, tapi tentang sebuah ajaran yang benar. Menjadi seorang murid yang akan memuridkan, kita harus punya ajaran yang benar. Amin. Kita harus punya sesuatu yang benar, yang harus kita dengar, yang harus kita pelajari, agar kita bisa menyampaikannya juga dengan sebuah nilai yang benar. Jemaat Galatia telah mengenal Allah melalui karya Kristus. Mereka telah dimerdekakan dari perhambaan dosa. Di mana dalam ayat yang ke-8 dicatat tentang hal ini. Paulus dengan gigih, dengan tidak pernah mengenal kata menyerah, dengan tidak pernah mengenal kata capek, dia terus menyampaikan tentang Kristus yang benar kepada orang-orang yang ada di Galatia pada waktu itu. Mereka dengar, mereka terima, mereka dimerdekakan dari perhambaan dosa. Tetapi ketika Paulus pergi ke tempat yang lain untuk menyampaikan tentang Kristus, ada orang-orang yang mulai mengambil keuntungan dan mulai merusak sebuah nilai kebenaran. Namun yang menjadi persoalan adalah mereka telah kembali diperhambakan pada diri dan pada roh-roh dunia oleh karena mereka mengikuti ajaran yang menyesatkan. Jadi sekali lagi saya mau katakan, hati-hati dengan pengajaran yang menyesatkan. Kita akan lihat dari ayat yang ke-12. Perhatikan firman Tuhan bilang begini. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku. Sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah ku alami sesuatu yang tidak baik daripadamu. 1 minggu kemarin saya sempat nonton sebuah berita bahwa ada kumpulan penyanyi Indonesia yang berkumpul dan mereka akan membuat sebuah menyampaikan keluh kesah mereka bahwa karya mereka itu harus dihargai. Karya mereka itu kalaupun ada yang akan bawa, itu harus ada royalti dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak mau kalau karya mereka itu dikopi atau diikuti tanpa izin atau tanpa membayar royalti dari sang pencipta lagu tersebut. Tetapi Paulus bilang begini dalam 1 Korintus 4 ayat 16. Karena itu aku menasihati kamu, jadilah peniru aku. Justru dalam hal ini Paulus mau bilang kepada jemaat di Galatia, aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku. Paulus mau bilang kepada mereka, aku yang gigih melayani Tuhan, aku yang tidak pernah berhenti melayani Tuhan, aku yang terus berjuang untuk sampaikan Kristus. Paulus mau tekankan kepada mereka, jadilah seperti aku. Saya pikir begini Bapak Ibu, kalau sekiranya Paulus meminta royalti dari semua kitab yang dia tulis, mungkin keturunan Paulus sampai hari ini, sekalipun dia tidak menikah, mungkin sanak saudaranya, atau mungkin ada yang mulai mengklaim saya saudara Paulus dan lain sebagainya. Saya berpikir Paulus ini atau keluarganya pasti akan jadi orang yang paling kaya di dunia. Mengapa? Karena hampir semua gereja yang pegang Alkitab 66 pasal itu selalu memberitakan tentang kitab yang ditulis oleh Paulus. Sempat juga viral waktu di zaman Covid bahwa penyanyi-penyanyi pencipta lagu gereja yang dibawakan di dalam gereja meminta untuk membayar royalti kepada setiap gereja yang bawa itu lagu. Jadi coba Bapak Ibu bayangkan, kalau itu terjadi, mau menyanyi lagu apa orang di gereja? Orang harus mempunyai dana yang cukup banyak
untuk selalu bayar ke mereka kalau lagu mereka kita bawakan. Bukankah begitu ya? Tetapi Paulus dalam 1 Korintus 11 dia bilang begini, karena itu jadilah peniru aku, sama seperti aku juga menjadi peniru Kristus. Seorang murid yang benar akan memberikan sebuah hal yang sangat istimewa kepada orang yang dia muridkan. Sekalipun mungkin dari tata cara berbicara, cara berjalan, cara menyampaikan dan lain sebagainya, kalaupun mau diikut tidaklah mengapa. Memang agak sakit hati kalau karya kita itu diciplak. Saya beri contoh, mungkin kita buat flyer dan lain sebagainya. Kita buat sebuah program dalam gereja, program 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Kita buat sebuah merchandise, pokoknya kita buat sedemikian baiknya, sekreatifnya kita buat. Tetapi kan kadang-kadang kalau ada dari tempat lain yang mulai ikut, kita kadang-kadang aduh, macam sama ini ya. Kenapa dia ikut ini ya? Tapi saya mau bilang begini, apakah kita harus sakit hati dengan hal itu? Bukankah firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 1, karena itu jadilah peniru Allah seperti anak-anak yang kekasih. Saya mau bilang begini, kita pun mendapatkan semua itu atas dasar karena ada juga yang kita ikuti, bukan? Jadi saya mau bilang begini, waktu 2 minggu kemarin kita sudah membahas tentang sebuah kedewasaan rohani, benar ya? Jadi kalau dalam hal-hal seperti ini, janganlah kita terlalu terpengaruh sampai kita mau sakit hati dengan semua apa yang kita sudah buat dan orang lain mau ikut. Bagi saya, biarlah mereka dengan cara mereka. Dan biarlah kita tetap fokus untuk mengerjakan tujuan Tuhan. Amin. Paulus mau bilang begini, jadilah sama seperti aku. Dia mau ingatkan kepada jemaat Cornerstone, hai jemaat Cornerstone, jadilah sama seperti Paulus yang tidak pernah menyerah menyampaikan tentang Kristus. Amin. Yang tidak pernah lelah. Mau ada uang, tidak ada uang, tetap layani Tuhan. Paulus mau ingatkan kepada kita semua yang hadir hari ini, waktu engkau sehat, mari pakai hidupmu untuk Tuhan. Amin. Jangan kita sehat, kita mengabaikan sesuatu yang menjadi tujuan kita datang ke dunia ini. Menjadi tujuan kita yang utama. Memang benar adanya. Ada banyak hal yang lain yang kita bisa buat. Tetapi saya mau ingatkan sekali lagi kepada jemaat Cornerstone untuk tetap mengerjakan tujuan Allah dalam hidup saya dan saudara. Amin. Jadilah seperti Paulus. Penggunaan tata bahasa ini menunjukkan bahwa ketika Paulus berkata, teruslah meniru aku, ia benar-benar berkata, jangan berhenti untuk meniru teladan Paulus waktu dia menyampaikan tentang Tuhan. Jadi setiap kali dia lihat ada yang aneh, setiap kali ada kesesatan yang masuk, setiap kali ada pengajaran yang palsu yang mulai merasuki jemaat, Paulus mau meluruskan kepada mereka, tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah, tidak pernah capek. Paulus akan terus memberitakan tentang Tuhan. Amin. Jadi akan sangat aneh kalau para pendeta lelah untuk menyampaikan tentang Tuhan yang benar. Haleluya. Saya mau bilang begini, hasrat saya sebagai seorang gembala yang mau terus menyampaikan sebuah berita yang benar, saya mau hasrat dan semangat itu juga jemaat harus punya. Amin. Kalau ada yang keliru, kalian harus rasa, aduh, bukan begitu. Ini harus diluruskan, ini harus dibenarkan. Paulus mengingatkan kepada kita untuk mengikuti teladannya. Pemberitaan yang sangat kuat bila dihias dengan gambaran hidup seseorang yang mempraktekkan apa yang ia beritakan. Bukan hanya kata-katanya itu berkuasa karena berasal dari Allah, tetapi juga teladan hidup Paulus pun harus kita ikuti. Amin. Kepada siapa kita harus ikuti? Paulus pun memang dia manusia biasa. Tetapi kalau dia berani berkata seperti ini, saya percaya ada sebuah jaminan
Saya percaya tidak semudah ini Paulus mengatakan hal ini. Bahkan dalam ayat-ayat atau dalam kitab-kitab yang lain, dia selalu menekankan, ikut aku, ikutlah caraku, tirulah apa yang saya buat, apa yang saya lakukan. Tidak serta-merta Paulus berkata begini, tanpa sebab dan tanpa alasan. Karena Paulus, dia jaga hidupnya. Amin. Karena Paulus, dia jaga hidupnya. Agar supaya waktu berita disampaikan, dia tidak ditolak karena cara dan gaya hidupnya. Kita lihat ayat 13 dan ayat 14 bilang begini. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Jadi waktu Paulus datang pertama kali, dia datang yang kedua kali, dia ingatkan begini, kamu tahu bahwa pertama kali aku datang kepadamu dulu, oi orang jemaat yang ada di Galatia, saya sementara menderita sakit dengan sebuah kata asteneia, sebuah kelemahan, sebuah penyakit, sebuah kesakitan yang sementara Paulus alami pada waktu itu. Jadi ada sebuah tafsiran bahwa Paulus mungkin menderita masalah mata. Ini tafsirannya. Karena memang tidak dicatat jelas dia sakit apa pada waktu itu. Jadi ada beberapa tafsiran yang diangkat atau yang dibahas waktu dalam saya mencari tentang ayat 13 ini. Tapi saya melihat yang lebih dekat penafsirannya itu adalah sebuah sakit mata. Perhatikan. Beberapa nas menyiratkan bahwa Rasul itu mengalami kesulitan melihat. Ia pernah dibutakan oleh penglihatan Kristus di jalan menuju Damsyik. Beberapa orang menduga bahwa ia memiliki bekas luka permanen dari kejadian itu. Jadi penafsiran waktu dibilang ia sakit, ada kemungkinan ia sakit mata. Kemungkinan yang kedua, dalam konteks sekarang Paulus menyatakan bahwa orang-orang Galatia akan sudah mencungkil mata dan memberikan kepada dia. Ini tercatat dalam ayat 15. Bahasa itu dapat mengisyaratkan bahwa masalah medisnya terkait dengan matanya. Jadi kondisi yang dikatakan sakit ini lebih mendekati ketika mungkin dicatat Paulus menderita sakit mata. Tetapi saya mau bilang begini, apapun kondisinya, itu sesuatu hal yang menjijikan bagi jemaat atau orang-orang yang ada di Galatia. Sehingga ayat 14 bilang begini, sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina. Jadi waktu Paulus pertama kali datang kepada mereka, dia mengalami persoalan, ada penyakit dalam dirinya. Tetapi jemaat yang ada di Galatia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang hina. Tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang menjijikan. Kata hina ditulis dengan kata ektuo, memperlakukan dengan penghinaan, memandang rendah dan menolak. Jadi kalau waktu mereka menganggap hina Paulus pada waktu itu, sudah pasti mereka akan tolak pengajaran dari Paulus ketika dia datang pertama kali di jemaat Galatia. Arti harafiahnya adalah meludah. Tindakan semacam itu akan dilakukan sebagai ungkapan penghinaan. Tetapi apa yang terjadi? Alih-alih menolak Paulus, orang Galatia itu malah dengan sukacita menerima Paulus seperti atau sebagai seorang malaikat Allah. Ini ada sebuah hal yang penerimaan yang cukup baik yang dialami oleh Paulus pada waktu itu. Mereka tidak menganggap dia sebagai suatu kehinaan waktu dia datang dengan penyakit, waktu dia datang dengan masalah matanya ada kemungkinan. Tetapi justru mereka menganggap, mereka menerima dia seolah-olah ia adalah malaikat Allah yang dikirim dari sorga. Lebih daripada itu mereka menyambut dia seolah-olah ia adalah Kristus sendiri yang hidup di tengah-tengah mereka di dalam daging Paulus. Jadi memang waktu Paulus datang pertama kali, mereka sangat menerima dia.
Paulus bilang lagi dalam ayat yang ke-15. Dia bilang begini. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Belum berhenti dari penyakit yang dia sampaikan. Dia bilang lagi kondisi atau hubungan mesra mereka waktu pertama kali mereka jumpa. Dia bilang begini, betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Berarti waktu Paulus datang kedua kali, respon orang Galatia itu berubah. Amin. Apa yang membuat mereka berubah? Karena ada ajaran yang sesat yang mulai masuk dan merasuki orang yang ada di Galatia. Ini terjadi adanya. Mengapa? Karena waktu Paulus datang pertama kali, mereka terima. Mereka sambut dengan bahagia. Sekalipun dia sakit, menjijikan, dia hina, tapi mereka terima. Tetapi ayat 15 dia bilang begini, dan sekarang pada kedatangan Paulus yang kedua dia bilang begini, di manakah bahagiamu itu? Hei orang Galatia, kenapa kamu berubah? Apa yang membuat kamu berubah? Apakah Paulus tidak tahu? Dia tahu. Paulus sadar, dia sadar. Mengapa? Karena dia tahu ada perubahan. Bukan hanya dari segi sikap. Ini yang melandasi sikap mereka berubah. Karena dasar atau kebenaran yang mereka terima itu palsu. Ada perubahan. Jadi hati-hati dengan pengajaran palsu Bapak Ibu. Akan membuat cara hidupmu berubah. Yang dulu kalau baku dapat di jalan senyum, sapa dan lain sebagainya. Kalau datang pasiar di rumah dikasih keluar kopi, kasih keluar kue. Sekarang biar satu jamba cerita belum ada tuh cookies. Sampai gembala tanya apa bedanya cookies dan gajah dan kopi. Kalau gajah dari jauh sudah palia. Kalau kopi sampai sekarang belum muncul-muncul. Ada perubahan. Tapi yang tidak ada di sini. Semua di sini bye-bye. Sampai keluar Coca-Cola gitu kan. Apalagi kalau mau bilang, "Mari orang mau berdoa sama jemaat ada ulang tahun." Oh, orang pastori paling senang. Apalagi Ewa. Di mana kebahagiaanmu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Paulus mendapatkan pendirian mereka berubah. Karena ajaran dari guru-guru Yudaisme pada waktu itu. Jadi dibilang begini, ayat yang ke-15 sampai mereka mau cungkil mata mereka. Ini kemungkinan digunakan sebagai ilustrasi tentang apa yang sangat berharga. Jadi sampai dorang pemata, dorang mau kasih sama Paulus. Saking dorang hargai Paulus pada waktu itu. Paulus sedang menekankan bahwa saudara-saudara Galatia itu dengan rela mengorbankan sesuatu karena kasih mereka kepada dia. Tetapi ada terjadi sebuah perbedaan ketika dia datang kali yang kedua. Paulus yang dulu dicintai karena kebenaran sekarang berbalik. Karena kepalsuan sudah tersebar luas. Dan mereka sudah jalankan prinsip yang ditekankan, yang diajarkan oleh guru-guru Yudaisme pada waktu itu. Ayat 16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Jadi kalau orang dikasih tahu yang benar, kalau dia marah, dia tersinggung, mungkin ada ajaran lain yang sudah masuk dalam dirinya. Saya ibaratkan begini, orang kalau yang semua jatuh di jurang biasa ditarik, jangan sini, mau masuk jurang nanti. Tidak, biar saja saya masuk jurang. Kira-kira seperti itu gambarannya. Paulus datang kedua kali, ada perubahan dalam diri mereka. Waktu Paulus berkata tadi, betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Waktu dia mulai sampaikan, pertama kali dia datang, kondisi pertama kali dengan kondisi yang kedua kali yang dia datang, itu berubah. Dan ada perbedaan. Mereka tidak lagi menerima 100% tentang kebenaran yang disampaikan oleh Paulus. Perhatikan ayat yang ke-17.
mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu. Paulus ingatkan kepada orang Galatia, dorang tidak mau berhenti, dorang mau kasih jatuh ulang pangoni, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Ayat 18, memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Terjemahan lain bilang begini, mereka sangat giat untuk kamu, bukan dengan cara yang baik. Tawaran-tawaran sekarang, kalau mau cari ajaran yang kurang baik, biasanya itu tidak menekankan kepada hal-hal komitmen-komitmen yang memang menyakitkan daging. Boleh ikut Tuhan, tapi kan tidak sesulit itu. Saya mau ikut jadi orang Kristen, tapi tidak mau semenderita itu. Saya mau jadi orang benar, tapi tidak mau membayar harga sesulit itu. Mereka sangat giat, dengan giat ramah terhadap Anda, tetapi untuk hal yang tidak baik. Berarti saya mau bilang begini, ada sesuatu yang mereka cari ketika mereka berpura-pura baik. Orang-orang yang menyesatkan mereka, orang-orang itu giat berusaha untuk memenangkan kamu, tapi bukan untuk kebaikan. Seperti gambar yang ada, dorang pe kepala serigala. Jadi hati-hati dengan ajaran yang kelihatan baik. Amin. Amin. Jadi ini diingatkan lagi, kita harus peka. Kan kalau jadi murid bisa tahu mana yang asli, mana yang benar, mana yang asli, mana yang original, mana yang asli, mana yang palsu. Semakin kita dekat, semakin kita melekat, kita akan tahu semua motivasi orang. Tiba-tiba dia datang dengan baik-baik kepada kita. Ayat ini mengingatkan, mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi dengan tidak sebuah ketulusan. Mungkin mereka hanya mengejar jumlah. Dalam setiap penyampaian, hanya hal-hal yang bagi saya itu receh. Mengapa receh? Karena kita bukan lagi mengejar yang seperti itu. Amin. Karena kita bukan lagi dalam kondisi yang seperti itu. Karena kita sudah lewat itu. Kita bukan lagi kepada hal-hal yang lahiriah, yang euforia, yang hanya terlihat baik di luar. Bukan. Tapi kita mau mengerjakan kebenaran yang bernilai, yang berasal dari dalam diri kita. Amin. Yang mempunyai nilai kekal. Di mana kita mau mengerjakan tujuan Tuhan. Konteksnya menunjukkan bahwa guru-guru Yudaisme menggunakan unsur psikologi eksklusivitas untuk menarik para pengikut kepada ajaran-ajaran mereka. Perhatikan. Mereka menciptakan jemaat yang hanya mengejar sensasi, bukan kebenaran. Apa yang viral, oh rame-rame ikut. Apa yang lagi top, rame-rame buat. Mau benar, mau tidak, yang penting buat dulu. Yang penting ada sebuah sensasi di dalam sebuah ruang lingkup beribadah, dalam sebuah kelompok beribadah, dalam sebuah komunitas beribadah. Mereka hanya membuat dan menciptakan sebuah sensasi tanpa sebuah nilai kebenaran yang penting, yang sebenarnya, yang menjadi esensi dari nilai beribadah tersebut. Hati-hati dengan orang-orang dan dengan kelompok-kelompok seperti ini. Membentuk jemaat yang rapuh dalam pencobaan. Ada persoalan sedikit, rapuh. Ada masalah sedikit, hancur. Ada persoalan yang Tuhan izinkan, tinggalkan Tuhan. Hati-hati dengan komunitas yang seperti ini. Membuka ruang bagi Injil palsu, Injil kemakmuran, dan Injil motivasi. Ini tidak mengajarkan tentang nilai kebenaran. Amin. Jadi saya mau bilang Injil yang benar disampaikan
untuk dilakukan. Baik atau tidak baik keadaannya, kita harus buat. Sakit atau tidak sakit, kita harus buat. Mau diberkati atau tidak diberkati, kita tetap percaya. Amin. Ini nilai Injil yang benar. Saya mau katakan, hati-hati Injil kemakmuran yang dibungkus, yang kelihatannya hampir benar. Motivasi dikasih. Kita ini bukan MLM. Dikasih motivasi senang, kerja. Tidak dapat target, motivasi lagi, senang lagi. Atau mungkin seorang jomblo yang dimotivasi supaya bisa cari cewek yang baik. Oh senang. Bukan. Kita bukan sebuah kelompok yang hanya ingin diisi oleh perkara-perkara motivasi. Bukan. Tapi kita adalah sebuah kelompok yang diajarkan tentang sebuah nilai kebenaran. Amin. Jadi motivasi itu nomor kesekian. Yang penting kita kerjakan dulu sebuah nilai kebenaran. Mengabaikan pertobatan sejati. Kelihatan wah. Tapi hidup tidak benar. Tapi iman rapuh. Landasan tidak kuat. Sehingga ayat 19 dia bilang begini. Hai anak-anakku. Paulus menyampaikan keluh kesahnya. Dia sampaikan pertemuan pertama situasinya seperti apa. Pertemuan kedua situasinya seperti apa. Dia sampaikan tentang tujuan dari orang-orang yang mau menyesatkan mereka. Hanya untuk mau menarik dan menjatuhkan mereka. Dia kunci di ayat 9. Dia bilang, hai anak-anakku. Karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi. Seperti dia bilang begini, aku berjuang supaya kamu hidup benar. Aku berusaha supaya kamu diselamatkan. Atau mungkin Paulus bilang begini, kamu tidak keluar biaya. Kamu cuma terima dan kerjakan. Sampai dianalogikan, saya sakit bersalin. Hanya ibu-ibu yang tahu bagaimana sakit waktu mau bersalin. Sakit bersalin itu dalam artinya sakitnya itu terus menerus dan semakin sakit. Jadi waktu mau bukaan satu itu sudah sakit, terus sakit, terus sakit, terus sakit. Paulus menganalogikan dia seperti sakit menderita seperti waktu mau bersalin. Gambaran tentang seorang ibu dalam proses melahirkan adalah sebuah gambaran yang paling emosional. Yang dicatat dalam kebenaran firman Tuhan. Paulus mau bilang begini, saya berjuang untuk kalian. Kenapa kalian balik lagi? Sama dengan kalian membuat saya sakit kembali. Terkadang saya kalau lihat jemaat yang masih merokok. Kadang-kadang saya sedih. Sorry. Saya harus bilang ini. Apalagi kalau saya dengar masih minum. Saya dengar masih main judi. Saya dengar bergelut dengan dosa. Saya kecewa sebagai seorang gembala. Saya selalu berpikir mungkinkah saya gagal Tuhan. Tapi saya dikuatkan kembali dengan firman ini. Terus berjuang dan bekerja keras. Sampai Bapak Ibu tinggalkan itu. Amin. Bukan untuk gembala, bukan. Siapalah Sandy Liberty? Bukan untuk saya. Saya pun berjuang dan bekerja keras. Mau jalan 4 tahun ada di Morowali. Tapi saya punya kesyukuran yang besar. Ada jemaat yang sudah mengalami perubahan. Ada yang sementara berjuang. Mari kita sama-sama saling mengingatkan Bapak Ibu. Amin. Kita mau dimuridkan, kita mau memuridkan, kita harus benar dulu. Saya mau begini. Rasa berjuang dan bekerja keras ini Bapak Ibu juga harus punya dong. Kalau Bapak Ibu mau memuridkan orang, Bapak Ibu juga harus punya rasa seperti ini.
Untuk apa? Untuk supaya bisa melihat Kristus terbentuk dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Tidak ada tujuan lain. Supaya Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini, jemaat Cornerstone, alami Tuhan. Hanya itu tujuannya. Kadang-kadang saya dengan Igem bergumul, bercerita, kenapa masih begini? Kenapa masih begini? Ayo berjuang lagi. Ayo berusaha lagi. Karena tujuan Allah bagi setiap orang percaya adalah untuk diubahkan. Amen. Ini tujuan Paulus. Ini tujuan gembala. Agar Bapak Ibu diubahkan. Menjadi sebuah karakter Kristus. Menjadi atau berkembang menjadi sesuatu yang khas. Orang tahu engkau orang Kristen. Orang tahu engkau orang yang bertobat. Orang tahu engkau orang yang benar. Paulus tidak akan berhenti peduli dan bersusah payah dalam kesedihan sampai kehidupan Kristus terbentuk di dalam mereka. Kami kalau dengar ada persoalan jemaat, kami kadang-kadang, kenapa lagi terjadi Tuhan? Ini kan sudah kemarin. Dengar masih kayak begitu. Oh Tuhan, apa yang terjadi? Apakah kami kurang, pelayanan kami ini kurang? Tapi memang sudah begitu adanya ternyata. Dan ini harus terus berjuang. Sampai kapan kita akan terus berjuang? Sampai rupa Kristus jadi nyata dalam hidup Bapak Saudara sekalian. Amin. Tujuan dari sebuah pemuridan ditulis dengan kata morpo, rupa yang menjadi nyata. Transformasi kita sudah pelajari. Sampai rupa Kristus. Sampai cara berpikir Kristus. Sampai cara berbicara. Sampai cara bertindak. Itu harus menggambarkan Kristus. Amin. Kalau mau ditanya sampai kapan? Sampai rupa Kristus nyata dalam hidup saya dan saudara. Waktu Bapak Ibu memuridkan seseorang, harus tanamkan motivasi ini dalam dirimu. Kenapa waktu pertemuan kemarin dia kayaknya sudah berubah, tapi saya dengar dia berbuat dosa lagi. Bapak Ibu terus berjuang. Sampai kapan? Sampai rupa Kristus nyata dalam hidup orang yang Bapak Ibu muridkan. Amin. Amin. Yang coba yang penting saya sudah sampaikan. Selebihnya urusan itu. Tunggu dulu Pak. Tidak dicatat begitu. Oh yang penting tidak. Memuridkan itu harus konsisten. Harus terus diajar. Amin. Kalau dengar lagi dia pasti, panggil lagi, duduk lagi. Jangan nah. Tidak boleh. Harus ada sistem yang baik supaya dia bisa tetap dirangkul. Menyiratkan bahwa mereka telah mengikuti Kristus, tapi tidak benar-benar memiliki Kristus. Saya Kristen, tapi cara hidup saya bukan seperti Kristus. Saya orang benar, tapi hidup saya tidak seperti orang benar. Bukan begitu Bapak Ibu. Jadi saya mau bilang begini, Paulus tahu apa kerjaan yang membentuk Kristus dalam diri mereka belum selesai. Dan ini akan terus berjuang. Terus akan kita perjuangkan. Untuk siapa? Bapak Ibu bersusah payah seperti sekarang ini. Coba dipikir. Apakah ada beban itu dalam hidupmu hari ini? Coba munculkan sebuah pertanyaan dalam pikiranmu. Siapa ya yang akan saya muridkan sampai rupa Kristus nyata dalam hidupnya? Mulai taruh dalam pikiranmu dan mulai doakan dia. Amin. Amin. Kalaupun mungkin suami atau istri akan saling menajamkan, ayo silakan. Kepada anak-anak kau ayo silakan. Tapi jangan hanya berhenti sampai di situ. Seperti apakah Anda menghabiskan hidup Anda bersusah payah untuk melihat orang lain mengalami kepenuhan dalam Kristus? Saya mau bilang begini, inilah yang dimaksud pada hakikatnya menjadikan murid. Amin. Menjadikan murid sampai rupa Kristus nyata dalam hidup mereka. Ini Bapak Ibu, suami istri akan saling menajamkan sampai rupa Kristus nyata dalam kehidupan Bapak Ibu. Kalau sudah nyata, cari lagi yang lain untuk dimuridkan.
Dan jangan pernah berhenti, jangan pernah capek. Seperti gembala yang sering kali bilang sama jemaat, walaupun sudah selesai masalah tapi dia jatuh lagi, kita kembali lagi rangkul, kita kembali lagi, ayo bangkit, ayo sama-sama kita jalan. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti mampukan. Ayo sama-sama kita berjuang sampai rupa Kristus nyata dalam hidupmu. Ini harus engkau terapkan. Mungkin dalam keluargamu, dalam kelompok kerjamu, dalam komunitasmu, carilah orang agar supaya Kristus nyata dalam kehidupannya. Jadi firman Tuhan hari ini sebuah gambaran yang indah untuk melihat Anda tumbuh menjadi gambar Kristus. Untuk terlihat seperti Yesus, berpikir seperti Yesus, menginginkan apa yang Yesus inginkan dan mencintai seperti Yesus mencintai saya dan saudara. Amin. Ini menggambarkan sebuah murid atau seorang murid yang tidak akan pernah berhenti untuk memuridkan. Kalau ini kita terapkan, ada kasih dalam diri kita. Kita tidak akan mempersalahkan mereka. Kita tidak akan menghakimi mereka. Mengapa? Karena berarti rupa Kristus belum nyata dalam hidup mereka. Berarti kita harus berjuang lagi. Seperti Paulus bilang begini, saya seperti sakit bersalin. Mungkin ada kekecewaan, mungkin ada kemarahan, mungkin ada kebencian. Kenapa dia buat lagi? Tapi saya mau bilang, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk terus bisa merangkul mereka. Saya bekerja keras untuk membantu Anda mengalami kepenuhan hidup di dalam Yesus. Ini yang harus jadi prinsip seorang murid, agar kita tidak pernah menyerah untuk memuridkan orang-orang yang Tuhan percayakan, untuk kita bisa bawa mereka pada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita tutup mata jasmani kita.